It was great. We did a great job. It was hard, tough, tiring, but the most important is the victory. So I'm happy. And how do you feel on the court? Like when you're playing in the court, how do you feel? Like a beast. Because I just want to kill the opponent. That's what is in my mind. I just want to make the point and make my team win. That's all. 다행히 설정점 맞다는데 몸하는 너무 괜찮아요? Did I have a diarrhea? You're okay with your body? I gotta see when I get home. I can get hotel now, and I don't feel it. Bukan salah Megawati, pesan khusus Ko Hee-jin tak ampuh. Momen Red Sparks ke final tertunda. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menunda euforia kelolosannya ke Grand Final Liga Voli Putri Korea 2024/2025 setelah ditundukkan Hyundai Hillstead. Megawati bersama Red Sparks menelan kekalahan pada leg kedua playoff Liga Voli Korea, sekaligus mengubah agregat 1-1, Kamis, tanggal 27 Maret tahun 2025, malam WIB. Berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Megawati Hangestri Pertiwi dan Fanya Bukilik terbantai dengan skor 0-3, 20-25, 17-25, 22-25, oleh Hyundai Hillstead. Remuknya permainan tim berjuluk merah hitam pada laga kedua ini tidak lepas dari absennya sang kapten Yem Hye-seon yang mengalami cedera lutut kanan. Pemain yang berposisi sebagai setter itu mendapatkan cedera tersebut saat mengawal kemenangan Red Sparks atas Hillstead pada laga pertama. Tak ayal, skema serangan dari Megawati dan Bukilik tidak berjalan dengan optimal, walau peran Yem digantikan oleh Kim Chae-na. Kekalahan ini jelas menjadi hal yang mengecewakan bagi Ko Hee-jin sebagai juru latih Red Sparks lantaran harus menunda masuk final. Sorotan tertuju kepada Megawati. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini tampil tidak seperti biasanya. Mega mengukir 15 poin dan mencatatkan 9 kali error. Jumlah poin Megawati terbilang minim. Tapi itu bukan salah Megatron, julukan Megawati. Sebab, diakui atau tidak, Mega memang sudah klop dengan sang setter utama, Yem Hye-seon. Di sisi lain, menit bermain bersama di pertandingan liga antara Chae-na dan Megawati pun sedikit. Sehingga chemistry yang terbentuk tidak sebaik antara Megawati dengan Hye-seon. Instruksi khusus Ko Hee-jin tak mempan. Bahkan dalam sebuah pengakuan pasca pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin sampai memberikan pesan khusus kepada Kim Chae-na yang menggantikan Yem Hye-seon. Dia meminta untuk memberikan bola tinggi kepada Megawati. Hal itu sudah menjadi porsi setiap saat dari Yem Hye-seon kepada Megawati dalam pertandingan. Terlebih sebagai opposite, bola-bola tinggi menjadi santapan empuk bagi Megawati. Tapi seperti yang disinggung awal, kurangnya menit bermain bersama membuat Chae-na belum paham benar bagaimana memberikan set serangan yang tepat kepada Megatron. Kamu, Chae-na, harus berusaha lebih keras. Beri bola kepada Megawati setinggi-tingginya, instruksi khusus Ko Hee-jin untuk Chae-na, dikutip dari laman Isplus. Sayang, instruksi khusus untuk Chae-na agar mengembalikan performa terbaik Mega tidak terrealisasi. Di sisi lain, Hyundai Hillstead tampil lebih klinis di play-off kedua ini. Pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung menyebut, absennya Yem Hye-seon merupakan kekecewaan besar yang berikan keuntungan bagi timnya. Setter awal tim lawan, Yem Hye-seon, cedera, jadi terjadi kekacauan. Ketika Jong Gewan-yang tidak bekerja sama dengan baik, atau melakukan kesalahan yang tidak terlihat, kami mampu mencetak skor lebih baik daripada di pertandingan pertama, tegas Kang Sung Hyung dikutip dari sumber yang sama. Dengan hasil ini, Red Sparks dan Hillstead masing-masing sudah mengemas satu kemenangan di babak playoff Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Kemenangan dalam pertandingan terakhir menjadi harga mati bagi tim yang berasal dari kota Daejeon itu untuk melanjutkan mimpi ke final.
Laga terakhir semifinal playoff Liga Voli Korea 2024/2025 antara Hillstead dan Red Sparks akan bergulir pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret tahun 2025 mendatang. Kisah terbalik Red Sparks from hero to zero, Megawati diambang sejarah hitam babak playoff. Kekalahan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas Suwon Hyundai Hillstead menempatkan Megawati Hangestri Pertiwi di depan sejarah kelam playoff Liga Voli Korea. Hasil pilu diraih Red Sparks saat takluk pada playoff kedua melawan Hyundai Hillstead di Chungmu Gymnasium Korea Selatan. Saat laga berkesudahan N0-3, 20-25, 17-25, 22-25, Kamis, tanggal 27 Maret tahun 2025, malam WIB. Kekalahan ini tak lepas dari cedera sang setter sekaligus kapten Red Sparks, Yem Hyeseon. Dia tidak dimainkan pada laga tersebut karena mengalami cedera lutut kanan yang didapatkan saat Red Sparks kalahkan Hyundai Hillstead 3-0 pada pertemuan pertama 2 hari lalu. Hilangnya pemain berposisi sebagai setter tersebut membawa dampak yang tidak kecil bagi aliran serangan Red Sparks yang bertumpu kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Kekalahan ini membuat jalan Red Sparks menggapai pertandingan puncak kian terjal lantaran di laga terakhir mereka akan bertandang lagi ke markas Hillstead. Terlebih lagi, Ko Hee-jin menjelaskan usai pertandingan kedua melawan Hillstead bahwa Yem belum bisa dipastikan tampil lagi di lapangan. Pria berusia 45 tahun itu akan menunggu laporan medis lebih lanjut untuk membuat keputusan apakah akan menurunkan Yem dalam pertandingan krusial. Saya merasakan kekosongan. Mengenai partisipasinya di pertandingan ketiga, saya pikir kita harus menunggu dan melihat bagaimana keadaannya, ucap Ko Hee-jin, dikutip dari laman Tespike. Jika Yem Hyeseon absen di pertandingan ketiga, dia seharusnya bermain sebagai amunisi pada hari ini, imbuhnya. Sejarah kelam apa yang hadang Megawati Chess? Saat ini agregat Hyundai Hillstead dan Red Sparks sama kuat, yakni 1-1 dalam perebutan tiket grand final. Pemenang dari laga ketiga playoff antara Hyundai Hillstead kontra Megawati Chess berhak bersuap Pink Speeders di laga puncak. Seandainya kenyataan pahit Hyundai Hillstead yang melangkah ke grand final, dipastikan sejarah kelam playoff Liga Voli Korea tercipta. Dirangkum dari laman Naver, sejak babak playoff diperkenalkan di Liga Voli Korea, tercatat 18 kali perebutan tiket final berlangsung menggunakan cara tersebut. Faktanya, playoff yang menggunakan sistem best of 3, menempatkan tim yang memenangkan laga pertama sebagai tolak ukurnya. Dari 18 kali playoff, tim peraih kemenangan pada pertemuan pertamalah yang selalu lolos ke grand final.